Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sandiakan Shop. Kali ini saya pegang unit gejluk yang harganya murah, tapi bisa teman-teman andalkan untuk kelas medium game dan mungkin bisa merambah ke big game. Tergantung dengan penggunanya, tergantung dengan pemakainya. Untuk unitnya adalah gejluk Tiger dan mari kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, ini 2000 tulisannya angin ya. Anginnya ini isinya 2000 yang ada di tabungnya. Ini untuk unitnya itu seperti ini. Ini kebetulan yang tak pegang warna kamu hijau kuning, kamuflase hijau kuning. Untuk unit jari gejluk Tiger ini ada beberapa model popor. Ada yang modelnya warnanya seperti ini. Ada juga yang warnanya kamu putih merah, hijau putih merah buat kamunya. Untuk unitnya itu lebih enteng yang kamu putih merah daripada yang unit kamu hitam coklat hijau, hitam kuning hijau ini. Kalau dari beratnya lebih ringan yang putih merah hijau itu daripada yang unit ini. Untuk spesifikasi sama saja sebenarnya. Untuk yang membedakan itu pertama dari popornya, ya. Yang kedua dari bentuk popornya. Oke, untuk unit ini dibanderol dengan harga 1.650.000. Ini salah satu gejluk OD25 termurah ya. Tapi untuk kualitasnya ini masih di bawah Sanaji ya. Di bawah Sanaji. Soalnya Sanaji memang agak susah sih kita buat cari musuhnya. Yang sepadan itu agak susah, bahkan yang sama-sama pengrajin Blitar itu pun juga kadang-kadang nggak bisa menyaingi Sanaji itu. Oke, untuk unit ini sesuai yang saya sebutkan tadi, tabungnya pakai tabung OD25, bahannya kuningan untuk unitnya ya. Ini bisa diisi sampai 2700 PSI kalau saran dari kita. Kalau mungkin nanti teman-teman paling mepet di 2800, kalau pengen memaksa sampai yang agak di atasnya 2700 ya, 2800 saja sudah cukup. Dan untuk unit ini pastinya sudah double pengisian atau double apa itu namanya, double pengisian ya, itu aja DWP. Untuk unit ini bisa pakai pengisian gejluk dan juga PCB. Untuk PCB nya dari gejluk Tiger itu enaknya sudah ada kuplernya, jadi nanti kalau teman-teman pengen pasang mau mompa itu nggak perlu repot-repot nambah kupler, soalnya dari unit gejluk Tiger itu memang dari dulu memang sudah disediakan untuk bagian kuplernya. Untuk unitnya ini pakai ukuran 25 ya buat tabungnya ya, tabung bagian sininya. Nah, tabungnya ini ukuran 25. Untuk unitnya ini pengisiannya sesuai yang saya sebutkan tadi di 2700. Untuk bagian dari pengisian gejluknya nanti bisa diisi kisaran berapa kali pompa ya? 500-an kali, 500 kali pompa. Soalnya pompa dari unit gejluk itu kan memang masuknya sedikit, dan untuk pengisian tabung sebesar ini itu mungkin nanti juga membutuhkan waktu yang banyak banget kalau teman-teman mengandalkan untuk bagian untuk isian gejluk manualnya. Karena unit gejluk ya memang unit gejluk sekarang itu lebih diutamakan pengisian PCB sih, kebanyakan seperti itu. Karena lebih mengefisien waktu, jadi buat pengisian lebih cepat, buat penggunaan itu juga lebih mudah ya. Jadi kebanyakan untuk gejluk-gejluk saat ini banyak juga yang sudah pakai coupler, baik model betina maupun jantan yang seperti ini contohnya, dan itu pun pastinya juga lebih memudahkan kita ketika penggunaannya ya. Oke, kita lanjut ke bagian laras. Ini larasnya nanti kalau teman-teman pengen ganti untuk laras polos juga bisa. Untuk gejluk Tiger ini pakai laras alur 12 ya, OD-nya OD8, dan bahannya kalau sekarang ini kayaknya seamless ini. Iya, bahannya seamless buat yang sekarang. Kemarin itu masih kuningan. Beberapa bulan yang lalu itu banyak banget gejluk Tiger di kita itu yang laras dalamnya kuningan. Tapi untuk yang sekarang yang saya pegang ini bahannya seamless. Lebih bagus mana? Kalau seamless itu sering dipakai, dia tambah bagus. Kalau yang kuningan itu ketika kita menyimpan dalam waktu jangka lama, terus nggak digunakan dalam waktu jangka lama, itu unitnya larasnya nggak terlalu berpengaruh, nggak gampang kotor, nggak gampang korosi. Kalau seamless itu lebih bagus digunakan secara teratur, jadi penggunaannya itu lebih sering daripada untuk penyimpanannya. Karena kalau seamless itu juga agak gampang berkarat, karena memang dari bahannya juga ya bukan kuningan, dan juga memang seamless itu agak sedikit rapuh kalau dilawan dengan karat. Oke ya, artinya gampang berkarat, paling enaknya gitu. Untuk unit gejluk Tiger ini bagian visir depan dan belakangnya pastinya sangat memudahkan juga. Di bagian belakangnya dia pakai model lubang, iya lubang seperti ini. Nanti tak kasih foto dikit ya. Ini pakai lubang, jadi untuk presisi ketika kita melakukan bidikan itu lebih mudah.
Jadi ketika kita nyeting kiri kanan atau bagian dari naik turunnya untuk gejlok tiger ini pastinya juga lebih memudahkan kita. Karena ketika kita melakukan bidikan pastinya kita nanti juga untuk pemosisian visir depan dan juga visir belakangnya pastinya nanti lebih mudah seperti ini. Pastinya nanti kita juga lebih bisa mengatur untuk perkiraan jaraknya. Untuk penggunaan visir lebih dipermudah karena itu tadi buat modelnya yang belakang. Oke, kalau teman-teman pengen pasang untuk bagian teleskop juga bisa, sudah bisa ya. Untuk unit ini pakai alur 11 bagian rel atasnya, dan untuk penggunaan teleskop nanti semua teleskop bisa sesuai, asal jangan pakai rel tele 22 dan rel tele ukuran 10, karena kalau 10 itu kurang besar, kalau 22 itu kebesaran buat penggunaan di rel tele 11 ini ya. Oke, coba kita cek untuk bagian tracknya. Oh ya, untuk unit ini manualnya ada di bawah teman-teman ya. Tiger itu memang dari dulu manualnya di bawah sih. Nah, ini kebetulan anginnya di enggak sampai 2000 ini 1500 ini buat anginnya ini yang ada di sini. Cuma kemarin itu kayaknya pas waktu nulisinya, pas waktu unitnya itu belum dipakai tag sama teman-teman yang ada di sini. Soalnya tag jedor seperti biasa. Oke, kita coba ya berapa kali tembakan. Kebanyakan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali track untuk unitnya. Ini sangat memudahkan teman-teman untuk mengejar power dan juga mengejar buruan dengan ukuran yang lebih besar, itu sangat memudahkan karena dari jumlah tracknya dan juga powernya memang sangat oke untuk unit gejlok tiger ini. Buat FPS terakhir saya ngukur dulu di 736 untuk FPS-nya. Terakhir ya kisaran 5 bulan yang lalu. Kurang lebih. Oke ya, untuk unit ini nggak ada bagian dari setelan powernya ya, sayang banget ya. Memang dari dulu gejlok itu memang kebanyakan nggak ada setelan powernya sih. Jadi nanti teman-teman kalau pengen nyetel untuk bagian powernya itu nanti ya buka dulu, terutama untuk pengerubahan bagian per dalemannya nanti juga harus bongkar dulu. Oke ya, unit ini model penguncian popornya itu pakai baut plus, dan nanti teman-teman juga sangat dimudahkan karena baut plus itu lebih familiar ya di alat-alat rumah kita ya pastinya ya. Oke, kayaknya cukup segini saja. Mungkin next video kalau teman-teman pengen lihat unit gejlok tiger untuk spesifikasi maupun tes-tesnya nanti bisa di komen di bawah saja ya. Buat unit ini sering banget saya tes, dan untuk bagian visirnya pastinya ketika awal tesnya pasti saya utamakan bagian visir, karena ya mumpung visirnya model lubang, saya lebih suka model lubang daripada yang model V seperti ini untuk bagian visirnya, karena lebih memudahkan untuk bagian perataan antara visir depan, ujung visir depan, dan juga bagian lubang di visir belakangnya. Oke, segini saja teman-teman. Buat teman-teman yang pengen ambil untuk unit ini nanti bisa hubungi nomor admin yang ada di layar. Itu ada salah satu nomor saya dan salah satu nomor teman saya. Nanti kalau agak lama buat responnya berarti itu nomor saya, kalau agak cepat untuk responnya nanti teman saya berarti ya. Oke, yang akurasi sama saja tetap saya, jadi buat kualitas tetap kita utamakan yang terbaik, terutama untuk pengirimannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.